Nofrianti Sufiati dengan NIM 2423751059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul PT VAP Agri Tbk. Next, yang berikut di sini menjelaskan bahwa slide ini berfungsi sebagai pembuka untuk saya memperkenalkan topik utama, yaitu analisis indeks berseri dan analisis tren. Fokus pada kasus adalah pada PT VAP Agri Tbk, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka. Periode analisis membandingkan kinerja keuangan tahun 2025 terhadap tahun 2024. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar perubahan relatif yang terjadi dalam 1 tahun terakhir. Baik, next slide yang berikut. Di sini saya menjelaskan metodologi yang digunakan dalam menyusun laporan tersebut, yaitu menggunakan 2 inti. Yang pertama, analisis indeks berseri. Kita menetapkan tahun 2024 sebagai tahun dasar dengan nilai indeks 100. Jika tahun 2025 memiliki indeks 120, artinya terjadi kenaikan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini memudahkan kita melihat pertumbuhan apa tanpa berkecoh oleh angka absolut yang besar. Yang kedua, analisis tren. Kita tidak hanya melihat 1 tahun, tetapi mencoba membaca pola, apakah aset tersebut naik, apakah utang menumpuk, apakah profitabilitas stabil. Modul ini membantu menjawab pertanyaan tersebut dengan data kuantitatif. Oke, next slide yang berikut. Di sini temuan utama atau kisaran kinerja. Ini adalah eksekutif summary dari seluruh analisis. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekspansif atau aset perusahaan bertambah signifikan 16,56%, menunjukkan perusahaan sedang dalam fase ekspansi bukan stagnasi. Yang berikut, profitabilitas meledak. Laba bersih hampir 2 kali lipat. Ini adalah sinyal sangat positif bagi investor. Berikut, perubahan strategis pendanaan. Tahun 2024, perusahaan melakukan buyback saham atau membeli kembali sahamnya sendiri. Namun di 2026 mereka justru menarik utang. Ini menunjukkan kebutuhan dana tunai yang mendesak untuk investasi. Yang berikut, risiko likuiditas. Kenaikan cerukan bank atau overdraft sebesar 76% adalah lampu kuning, artinya kas harian perusahaan mungkin sedikit ketat sehingga mereka mengandalkan fasilitas kredit bank jangka pendek. Slide yang berikut adalah analisis aset atau transformasi menuju hilirisasi. Bagian ini membedakan sisi kiri neraca atau aset tetap atau indeks 135,23%, kenaikan 35% pada aset tetap seperti mesin, pabrik, dan bangunan menunjukkan VAPA serius membangun infrastruktur hilirisasi atau mengolah CPO menjadi produk turunan seperti biodiesel atau leukemia, bukan sekadar menjual bahan mentah. Yang berikut, persediaan indeks 166,01%. Stok barang ini naik 66%. Ini bisa berarti 2 hal: antisipasi kenaikan harga COP di masa depan atau adanya penumpukan stok karena masalah distribusi. Perlu dicermati lebih lanjut. Yang berikut, utang usaha pihak ketiga dengan indeks 327,91%. Ini memiliki kenaikan yang sangat drastis atau lebih dari 3 kali lipat. Perusahaan memberikan kredit penjualan yang lebih longgar kepada pelanggan baru untuk meningkatkan volume penjualan. Risikonya adalah potensi piutang tak tertagih jika tidak dikelola dengan baik. Yang berikut, tanaman belum menghasilkan dengan indeks 65,12%. Penurunan ini wajar, artinya lahan-lahan baru yang sebelumnya ditanam
kini sudah mulai menghasilkan buah, sehingga statusnya pindah ke aset tetap atau baik. Slide yang berikut menjelaskan analisis liabilitas penggeseran sumber pendanaan. Bagian ini membedakan sisi kanan atas neraca atau kewajiban dan utang. Cerukan bank indeks 176,03%. Kenaikan tajam kecerukan biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja harian. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa arus kas operasional mungkin belum cukup menutupi pengeluaran harian secara instan, sehingga butuh jembatan dana dari bank. Yang berikut utang bank jangka panjang indeks 132,65%. Utang ini sehat karena digunakan untuk membiayai pembelian aset tetap yang dibahas di slide sebelumnya. Ini disebut marketing inflate atau utang panjang untuk aset panjang. Yang berikut uang muka penjualan indeks 7,372,23%. Angka ini terlihat ekstrim karena basis tahun 2024 sangat kecil. Namun secara substansi ini adalah kabar baik bagi pelanggan membayar di muka yang menjamin arus kas masuk di masa depan tanpa bebas bunga. Yang berikut utang perkebunan kemitraan indeks 215,12%. VAPA bekerja sama dengan petani plasma. Kenaikan utang ini berarti VAPA semakin tergantung pada pasokan TBS dari mitra petani, bukan hanya dari kebun inti milik sendiri. Baik, slide yang berikut ini menjelaskan analisis ekuitas dan akumulasi laba sebagai pendorong nilai. Bagian ini membeda sisi kanan bawah neraca atau modal pemegang saham. Yang pertama, saldo laba indeks 506,52%. Ini adalah bintang utamanya. Saldo laba naik 5 kali lipat. Ini membuktikan bahwa kenaikan laba bersih di slide 3 benar-benar ditahan di dalam perusahaan untuk diputar kembali atau reinvestasi, bukan dibagikan semua sebagai dividen. Yang berikut modal saham indeks 68,60%. Mengapa turun? Ini bukan karena perusahaan merugi, melainkan akibat restrukturisasi nilai nominal saham. Nilai nominal saham diturunkan dari 1.000 menjadi Rp686 per lembar. Ini teknik akuntansi untuk membuat harga saham lebih terjangkau di pasar atau meningkatkan likuiditas perdagangan. Yang berikut total ekuitas indeks 100,98%. Pertumbuhan organik yang stabil. Kekayaan pemegang saham bertambah murni dari hasil usaha, bukan dari suntik modal baru dari investor luar. Slide yang berikut adalah analisis arus kas atau strategi ekspansi agresif. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah foto statis, sedangkan laporan arus kas adalah video pergerakan uang. Yang berikut arus kas operasi 15,42% positif dan tumbuh, artinya laba yang dilaporkan dari laporan laba rugi benar-benar berupa uang tunai yang masuk atau cash back emergi, bukan sekadar piutang. Yang berikut arus kas investasi minus outflow besar karena belanja modal atau CAPEX untuk aset tetap naik 176%. Perusahaan membakar uang sekarang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar di masa depan. Yang berikut arus kas pendanaan positif, dulu negatif karena beli saham sendiri, sekarang positif karena menarik utang. Ini menunjukkan perubahan prioritas manajemen dari mengembalikan uang ke pemegang saham menjadi meminjam uang untuk ekspansi bisnis. Berikut adalah kesimpulan bahwa merangkum seluruh narasi analisis, tahun 2025 adalah tahun transformasi struktural. VAP tidak lagi sekedar perusahaan perkebunan, tetapi menuju instruksi pengelolaan.
Pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan berkualitas didorong oleh laba nyata dan utang produktif, bukan rekayasa akuntansi. Bagi investor, ini adalah sinyal beli atau hold karena prospek pertumbuhan EPS atau energi per share sangat cerah, meski perlu waspada terhadap probabilitas harga komoditas dan manajemen modal kerja. Sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.